Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dito, ini kedua SL ya. Yang ini marauder. Pemasangan inline regulator ya. Jadi yang ini kita buat dratnya itu langsung ya. Jadi terpasang di sini nih. Jadi, nanti tinggal pasang o-ringnya di sini. Dan yang di sini juga seperti itu. Jadi, nah seperti ini o-ringnya masuk sini. Jadi dia, jadi begitu ini nanti sudah rapat ya. Nah, rapat, tinggal masukin sini. Nah, ini bisa dilepas juga gitu ya. Di ruang plenumnya ada di sini. Ini kita tinggal masuk. Nah seperti itu. Kemudian yang dari sini ini untuk o-ringnya ini. Nah seperti itu ya. Ini yang model marauder ya. Nah, kemudian yang satunya ini yang G2SL. Jadi ini sama. Jadi ini sebenarnya bisa apa namanya kostum ya. Cuman ini lebih apa namanya mudah kalau kita mau mengeluarkan saja ini. Sama dengan yang sebelumnya ya, jadi ini tinggal dimasukkan ke sini. Nah, sehingga dia cukup dengan tangan aja ini udah rapat ya. Nah, kemudian bagian belakang ini yang tadinya menggunakan o-ring seperti ini. Karena nanti udara yang keluar itu lewat slit ini. Nah, ini harus dibuka. Nah, ini keluar lewat sela-sela drat baru keluar. Ini udara yang terjebak. Jadi di sini harus dilepas. Nah, ini udah kita sesuaikan ukurannya gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ini bagian depan ini menggunakan tambahan sambungan pengisian. Yang di sini ada manometer dan di sini ada menggunakan coupler ya. Ini bisa dibuka ini. Nah, terus jadi modelnya seperti ini. Nah ini kalau mau lepas ini bisa dilepas, pasang lagi. Bagian di sini juga sama, ini tinggal lepas ya. Misalkan mau dikembalikan ke posisi awal ini tinggal dilepas, pasang lagi couplernya, tutupnya juga nggak dirubah gitu ya. Jadi kalau yang ini karena rusak ini kita ganti. Nah, tutupnya ini tetap bisa digunakan ya dia. Bisa dilepas pasang gitu ya. Ya kita coba pasang ya. Kemudian bagian depan, kalau yang di bagian depan ini tetap dipasang o-ringnya. Jadi ini seperti ini konstruksinya. Dan menjadi pertanyaan kan kalau sudah dipasang ini volume berkurang ya, sekitar 16 cc. Karena di sini ini regulatornya di sini, tapi di dalam ini kan ada udara nih. Jadi dia berkurang pada pistonnya. Yang sini ini ruang plenumnya atau ruang tampungan udara yang siap dipergunakan gitu. Nah, kekurangannya di sini ini kita buat perbesar, bahkan malah melebihi dari ini volumenya. Awalnya tadinya kecil sekali ya, mungkin seginilah, lebih kecil lagi. Kita perbesar ya. Ini kita pasangkan di sini. Kita kasih silikon. Nah. Pasang. Nah, kencang ya. Nah, baru kemudian di sini. Jadi ini tinggal masukkan aja. Sangat simpel. Kita kasih silikon. Dan ini o-ring-o-ringnya semuanya yang bagus. Kita masukkan sini. Udah ada udara ya, terkompresi. Nah, tinggal kita putar aja. Ini supaya licin. Nah cukup seperti itu. Nah, posisi ininya juga pas, posisi di samping. Yang di belakang ini posisi di bawah nanti.
Jadi ini nggak akan terlihat apakah ini menggunakan regulator apa enggak. Jadi, tapi kalau melihat dari manometer output sama manometer input, baru dia akan terlihat bahwa di situ ada regulator. Banyak sekali yang menanyakan ya sebelum kita tes. Jadi sahabat tentunya membedakan setelan ini sebelum dan sesudah menggunakan valve regulator ya. Kalau sebelumnya settingannya ini kan tinggi nih, karena tekanannya misalkan 2700 sampai berapa gitu ya. Ketika tekanan 2700 pasti ininya kan tinggi nih untuk menghasilkan power yang besar nih. Nah, kalau ini tidak dilakukan penyetelan kembali atau setting pada maksimum speed ya, ini akan terjadi boros gitu ya. Jadi udara yang terbuang sangat banyak, terutama jika power yang kita dapatkan itu sudah mulai menurun ya. Nah, tekanan sudah rendah, ininya nggak kita setel, pastinya akan semakin boros ya. Nah, dengan adanya menggunakan regulator, ini harus disetel posisi minimum ya. Nah, setel posisi minimum, tetapi di sini menghasilkan speed yang maksimum. Ini, misalkan di tekanannya sudah, outputnya sudah stabil di 1800. Nah, FPS yang paling tinggi itu kita dapatkan, ini kita setel dari minimum ya. Kalau sudah kita tekan terus FPS-nya dia nggak naik, ya itu berarti sudah cukup gitu ya. Tapi kalau kita tekan maju terus, justru dia menyebabkan boros ya. Jadi karena memang springnya dengan tekanan 1800 PSI, tentunya dia tidak sebesar ketika tekanan 2700 PSI. Jadi itu, jadi ketika sudah menggunakan regulator, ini harus disetel, dimundurkan, dicari posisi paling minimum ya. Nah, untuk mendapatkan power yang maksimum. Nah, disitulah letak nanti dia menjadi efisien ya penggunaan udaranya, sehingga efeknya akan berdampak kepada tidak boros ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini kita coba tes. Nah, kita setting pada outputnya 1800 PSI. Oke, kita coba tes. Oke, sudah. Nah, ini kita tes. Inputnya di 2700 ya, 2700 PSI. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat untuk outputnya. Berapa nih? 1800 PSI. Wah, ini cukup stabil ini. Ini setelah 24 jam, jadi nggak berubah ya. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi konektornya di sini dengan aksesoris hitam. Nah, ini pakai pom. Nah, ini kalau misalkan suatu waktu dikembalikan, dilepas saja, ini bisa kembali yang lama, tinggal pasang quick fill-nya apa couplernya, udah kembali ke aslinya yang lama. Dan sewaktu-waktu di sini mau dipasang lagi o-ringnya, regulator dilepas, ini bisa. Jadi tidak melakukan perubahan desain atau perubahan yang lain yang berarti ini. Jadi ini bisa dipasang kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.